Tradepreneur, di tengah-tengah investasi bodong, orang pada trauma yang namanya trading dan seterusnya. Tentunya mungkin saudara-saudara Anda juga demikian. Hari ini di Astrology Warrior, saya ingin mengajak Anda back to basic. Kita akan memberikan plakat silver untuk seorang trader yang sebenarnya pengalamannya udah cukup jauh dulu di dunia derivatif. Sekarang kita racuni dia untuk back to basic ke dunia pasar saham. Dan Anda bisa melihat bagaimana profit yang sudah dihasilkan itu diambil dari saham yang memiliki fundamental yang bagus. Ternyata bisa kita ditradingkan dan pada akhirnya tembus $10.000 pertama dari pasar saham Indonesia. Artinya apa? Yang bodong-bodong itu sudahlah, biarlah berlalu. Sekarang kita back to basic dan belajar make money secara profesional dan bisa berbahagia karena kita bisa take profit untuk pertama kalinya. Dan yuk kita belajar caranya. Bro Ferry, welcome to Astronaci. Luar biasa. Ini adalah award untuk Anda sebagai Astrology Warrior. Presented to Ferry for the first $10,000 profit with Astronaci Time Trading. Terima dulu, bro. Thank you. Luar biasa. Thank you. Jadi hari ini kita mau ngobrolin tentang gimana perjalanannya. Anda dulu adalah seorang trader di dunia derivatif dan akhirnya kita ngobrol, dicoba di saham, ya kan? Yang mana waktu itu masuk pada Kolonial. Ya, masuk kolonial sebenarnya, walaupun udah bukan milenial lagi sebenarnya kita nih. Jadi selain investasi di supercar, sekarang investasi juga di stocks. Pertanyaannya adalah caranya gimana untuk bisa ngehandle yang namanya mentality dari yang awalnya biasanya kan di derivatif terus kemudian sekarang masuk ke stocks, otomatis bisa dapat minimum $10.000 dan sekarang saya dengar udah hampir 1 M ya profitnya ya. Baru setengah. Baru setengahnya ya. Oke, good. Berarti kan entry-nya juga pasti size-nya gede. Nah, pertanyaan pertama adalah kenapa berani di saham itu untuk invest dalam jumlah yang besar dan sahamnya apa? Pertama kalau saya, jadi dari point of view saya itu dari perpajakan. Oke. Artinya kalau kita di derivatif kan, yang saya tahu ya, boleh koreksi kalau saya salah. Yang saya tahu itu kalau dari derivatif, kita kalau dari profit itu potongnya PPh 25 yang berat. Sedangkan kan kalau saham potongannya itu adalah final. Nah, itu kan buat saya kalau profit menarik dong. Ya. Itu aja sesimpel itu. Tapi kalau loss gimana? Ya kalau loss kita pasti udah siap dari manajemennya ya. Sama ya memang yang saya tradingin juga kan bukan sampai all out lagi. Jadi semua ada alokasinya. Goalnya adalah waktu dapat duit profitnya ini bersih, udah nggak dipotong lagi. Itu yang buat lo masuk ke stock. Ya. Terus berani invest gedenya kenapa? Nggak takut gitu? Jadi waktu 2020 saya kan pertama ikut E-Club ya, Kolonial. Waktu itu kan kita dikasih tahu bottoming tanggal sekian. Gue lupa dah tanggal berapa. Itu H-2 tuh. Ya. Terus kan waktu itu juga di dalam grup kayaknya pernah ceritain strateginya apa nih? Belinya average pyramid. Ya. Ya udah kita lakuin dan boom hari itu memang bottom ya, sampai hari 24 Maret itu. Gue lupa tanggalnya, dan gue kebagian tuh. BCA bottom, BBRI bottom sesuai dengan dari Astronaci punya ini. Nah, 2020 kita waktu itu gua masukin mungkin 600-700 juta lah. Tahun itu 2020 gua cuan 60 juta. Tapi kan dari situ berarti kan udah ada satu keyakinan. Nah, begitu gua udah nggak sentuh lagi karena setelah mungkin Q3 Q4 kan bisnis sudah mulai jalan lagi. Sibuk ya? Ya udah mulai kerja. Nah barulah 2021 ngeceng lagi gitu kan. Dan waktu itu gimana perpanjang membership? Gua perpanjang, gua share juga kan waktu itu kan. Nah udah kita perpanjang, terus kan akhirnya gua tahu lah E-Club itu kan dari Astronaci, dari Pak Gema kan pengennya kita tuh jadi trader, bukan jadi ikut sinyal lah. Bukan semenjak sinyal itu bonus kan. Memang gua juga nasabah Bank BCA, artinya dari itu, dan di situ gua lihat fundamental BCA yang menurut gua kayaknya tenang deh. Dan gua tanya sama teman-teman, ya lu ada duit, udahlah taruh BCA aja. Mau long term ya udah. Awal dari situ. Nah 2021 gua ngeceng tuh, dan waktu itu kan kita pernah ketemu ya. Terus gua pernah nanya, Pak kalau money magnet bla 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 bla.
akhirnya ada tuh satu parameter ya, yang gue ikutin di grafik weekly waktu itu. Oke. Oh, mainnya weekly berarti kira-kira? Iya. Buset, gede banget Gue beli time frame-nya. ya kan karena gue nggak sanggup lah harus hourly gitu, udahlah gue nggak sanggup. That's not me. Gue mungkin lebih ke arah investor atau apapun lah namanya, gue nggak tahu. Jadi parameter yang dipakai, gue cobain di weekly, BCA. BCA ya? Tanpa Astronaci punya sinyal. sinyal. Nah ini yang orang kadang tuh salah pikir, oh bergantung pada sinyal. Kenyataannya kalau gue boleh jujur, sinyal tuh ada 100 misalnya. Gue cuma ikutin 2 Pak. Iya bener. Tapi yang gue ikutin itu waktu setelah gue masuk BCA tuh 2021, terus mungkin Q3 ya kayaknya gue ada sinyal tuh. Tapi gue cocok deh. Oh ya kayaknya ini udah bisa mulai masuk BBRI, BMRI, BBNI. Kayaknya dari BMRI aja gue ada cuan 100 juta. Ini dari sinyal loh. Sisanya gue trading sendiri kasarnya. Nah, cuman kayak gitu aja, simple as that aja. Jadi sebenarnya itu more than 100 kan. Perjalanan di A-Club sampai Anda belajar menemukan jati diri dan punya sudut pandang itu yang mahal. Yang ini yang gue mau tanyain. Apa yang membuat you confident dan pertimbangannya apa? Lebih baik aku pegang agak lama, terus profitnya sekali makan juga puluhan persen. Kan gitu kan stylenya. Apa pertimbangannya? Gue kayaknya udah confident sama trading saham di Indonesia, itu nomor 1. Kedua, confident sama big cap. Artinya kalau banking gua mungkin favorit BBCA, Padahal BRI ya. Tapi both gua trading. Ya udah cuma sesimpel itu aja sih. Dan ini satu plate ini ya salah satu saham ya asal ngikut dari sinyal itu bank yang you suka. Ini jujur dari Mandiri doang. Ini Mandiri doang nih, belum yang lain. 2021 boleh lihat signal A-Club. Gue cuma ikut Mandiri doang, itu boom, ya ini. Simple banget ya, boom, ini dapat kayak ikut sinyal. Dan 100 cuma ikut 2 lah paling. Dan dapat ini. Sekarang kalau buat tradepreneur, lebih enak mereka ini jadi trader harian atau lebih baik kayak kita. Misalnya harga turun, gebuk gede atau piramiding ke bawah, terus hold. Karena satu kita tahu tadi kan pakai weekly money magnet gitu ya, misalnya teknik money magnetnya dan fundamentalnya kuat, lalu kita hold. Atau lebih enak kayak ya dalam perjalanannya kan pasti tuh naik 7%, turun lagi. Lu hit and run, lebih enak yang mana? Waduh, ini buat orang lain ya? Ya artinya sebenarnya sarannya tergantung kesibukan sih. Kalau gua memang in the working hour, gua cannot concentrate. Gua udah admit. Jadi cuman bisa lihat mungkin opening price, terus lunch closing, udah cuma bisa gitu aja. Jadi kalau buat gua sih itu. Tapi kalau ada yang maksudnya yang memang ada waktu ya, gua kan juga beli video Ultimate gua juga lihat video banyak di Astronaci, kan mau cari uang, pasar uang. Ya kalau mungkin memang kalau ada waktunya, menurut gua ini salah satu jembatan cara cepet jadi make money sih. Yang penting tahu metodenya. Dan jadi kalau lu personally lebih suka ini ya Pak ya, lebih panjang nariknya karena sibuk. Ya gitu itu aja. Tapi kalau yang nggak sibuk bisa dieksplor lebih dalam, artinya swingnya tetap diikuti day by day gitu ya. Kalau technical mah mungkin, pasti banyak yang lebih jago lah. Cuman mungkin mental aja kita punya. Ini mental menunggu. Kalian pasti ngerasain nih. Coba komen di bawah siapa yang gatel banget ngelihat sahamnya naik, pingin take, begitu di take lari, abis itu FOMO dikejar lagi nyangkut. Sering ya kita kayak gitu. Ada, ya mungkin ada lah. Kalau gua gimana caranya tuh supaya mereka ini bisa nahan gitu, maksudnya. Kadang gua pribadi tahu targetnya di situ, tapi ya gitu loh, mau susah gitu kan mau nahan. Kayak BCA yang terkenal lemot banget, ibaratnya milenial mah benci banget sama BCA kan, lemot ya luar biasa, tapi bisa tahan sampai 30-40% ya gitu misalnya. Apa yang ada di pikiran kita tuh mesti di set gimana gitu? Ya itu sebetulnya yang dari Pak Gemma sendiri. Kan money magnet tuh. Lihat aja weekly dari gue. Ya, gue pakai rumus yang dari Astronaci yang waktu itu kita sempat personally cerita. Ya udah, gue lihat aja kan namanya gue money magnet. Dia jauh kan pasti akan baik lagi dong. Ya pas jauhnya kan kita lihatlah mungkin dengan gabungan dengan kebetulan waktu itu A-Club ada sinyal target sekian, ya udah gue ikutin aja target liquidnya. Target close-nya gue ikutin. Jadi think simple. Opennya sih enggak. Ya. Target liquidnya yang diikutin ya. Kebetulan ada waktu itu. Oke. Memang pada dasarnya mempercayai diri sendiri dan memiliki keyakinan untuk menahan sampai target itu penting ya. Ya kan itu yang Astronaci pengen dong. Astronaci bukan pengen jadi penjual signal loh. Iya. Membernya pengen jadi trader yang benar-benar. Atau jadi penjual signal nih. Kan Pak Gua sendiri yang pengen. Ya gue akui. Gue akui di sini
Bisa kalau mau. Nah sekarang dapat duit, apa plan berikutnya? Profitnya digulung lagi atau gimana? Bagaimana mereka bisa memanage uangnya? Misalnya udah dapat profit nih, apakah lebih baik dibeliin lagi atau dipindahin ke sektor yang lain? Misalnya beli jam tangan, beli mobil untuk invest. Bukan head on mobil, karena beliau ini sering ngasih tahu saya, ini ada mobil yang keren nih, yang limited edition, beli buat disimpan. Yang mana sebaiknya? Kalau gua pribadi ya, gua nggak mau ngasih tahu sesuatu yang gak gua lakukan. Ya kalau gua sih modal gua tarik. Untungnya sekarang masih ada di BCA berapa ratus lot. Jadi untungnya yang ditahan, ditaruh di sana, modalnya kita tarik. Nah, nanti tahun 2022 pun kan gua dengan cara yang sama dan tentunya gua masih perlu mentor dong dari Astronaci ya. Karena kan gua lihat Astronaci punya outlook. Ya, outlook kan kita istilahnya gua sebagai independent trader pun gua masih perlu mentor untuk menyamakan outlook gitu kan. Jadi apakah tahun ini akan pakai rumus yang sama atau pakai cara yang sama? Gua nggak yakin tahun ini akan sama, tapi ya gua akan masukin lagi di level-level tertentu, masukin lagi, ya kita lakukan yang mirip tapi mungkin beda sikon. Beda sikon. Tapi sahamnya tetap, sektornya banking juga. Gue sih sementara yang gue, Pak Gama pernah ngomong nih dalam videonya, kenalnya sama gold misalkan. Iya. Ya udah, itu aja yang dimainin kan. Nah, gue kenalnya sama ini, grafiknya ini, ya udah. US dollar beli nggak dengan adanya potensi tembus terus ke atas? Gue sudah lebih dari beberapa hari lalu. Udah, collect juga ya? Show you. lebih enak mana? Invest di US dollar atau stocks? Kalau gue balik lagi ke sudut pandang gue sebagai dari tax. Artinya kalau kita beli mata uang asing, dijual, selisihnya nanti kena pajaknya PPh 25. Sedangkan kalau stok, ya PPh final. Menurut gue sih lebih untung stok ya. Tapi memang namanya bisnis atau namanya kita udah punya sebuah portofolio, pasti kan harus ada dibagi, benar. Gitu aja lah, simple. Jadi, nah, yang terakhir, kalau seandainya kita beli dan kita rugi, misalnya, apa yang harus dilakukan? Biasanya Anda mau tentukan, ya udah gue buang deh ini, udah nggak ada harapan, atau ditahan, atau average, karena memang beda di futures gold sama invest. Ini konsepnya invest di saham-saham kayak Bank BCA segala macam, apalagi dapat dividen dan kita bisa top up lagi di bawah. What's your plan untuk bicara tentang risk? Kalau gue bicara short, artinya short term beberapa 2-3 tahun ya. Short term aja 2-3 tahun? Ya, oke, atau medium term lah. Kita kan mesti lihat ini apa? Kita kan mesti lihat real bisnisnya. Artinya BCA dan BBRI itu ya kita tahu lah bisnisnya, laporan keuangannya, bla 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 gitu kan. Pada saat corona aja, covid aja, mereka masih laba, luar biasa kan. Jadi lihat 2-3 tahun ke depan kalau dengan fundamental kayak gini, menurut gua sih ya bisa aja cut loss terus dibeli lagi di bawah atau average kan kalau money management kita oke. Artinya cut and buyback itu pilihan pertama, dapat average lebih murah, bisa. Atau ada duit lagi tambahin lagi di bawah. Ya tergantung money management. Kalau misalkan kita percaya dengan, kan gua selalu pakai kata-kata Pak Gama nih, kita percaya sama analisa gini kan. Ya kalau gua percaya dengan teori money magnet ini, misalkan gua buy di sini, misalkan gua sampai salah keseret, gua akan siap average di level tertentu dong. Dan tentunya dengan receive yang ada, karena gue tidak all in di satu titik gitu. Menarik. Jadi money managementnya diatur dan kemudian pegangan kita adalah secara sektorial bisnisnya ini bagus dan ada growth. Itu yang paling penting. Itu aja kan, itu sih. Karena ini pasti berbeda kalau kita bicara ini di kripto, tentunya penanganannya juga beda, nggak kayak begini kan. Kalau diseret sama kripto 70-80% kelengger juga kita kan. Ya kalau itu kayaknya kripto lah, gold segala macam kayaknya lebih, apalagi main margin ya. Mungkin lebih aman pakai stop loss. Nah, kalau ini mungkin kita masih ada pilihan untuk nggak stop loss sejauh company-nya kita tahu kayaknya. Dan masih dapat gaining dividen. Ya kan? Sekali lagi ya, jangan Anda julid gitu. Karena kebanyakan, oh ini pasti nggak pakai stop loss diajarin. Ini pembicaraan yang levelnya sudah berbeda. Dan ini sudah bukan lagi yang namanya trading harian. Ini bicara tentang placing your portfolio ke satu saham yang bisa growing. Dan sekali lagi, aimingnya beliau ini adalah 2-3 tahun. Dan plannya setahun jual sekali ya sahamnya, konsepnya. Ya jadi intinya, jujur gua kemarin jual di 8 ribuan lah, 8 ribu lebih. Tapi kan bukan artinya gua nggak akan beli lagi. Cuman kapan gua masuk lagi. Itu aja sebenarnya. Jadi gua selalu nge-set up cuma 1 miliar nih saham BCA, ya udah tinggal gua mainin kapan gua lepas, kapan gua beli, kapan gua average. Udah gitu aja. Sesimpel itu ya. Kan money magnet, Pak. Betul. You teach me. You teach me. The parameter you teach me ya. Oke. Jadi itu menjadi satu pelajaran penting bagaimana tipe trader yang sedikit berbeda lagi, bukan yang spekulan yang kejar-kejaran saham gorengan, tetapi lebih ke positioning trading. Ini yang namanya positioning trading, dan biasa setahun mungkin 3-4 kali masuk dan dia simpan. Habis itu tentunya waktu market crash itu adalah momen yang paling menarik ya untuk kita beli ya. Jadi ini mindsetnya udah beda banget. Crash itu kita
masuk sebanyak-banyaknya dan kemudian kita hold mungkin 8 bulan, 9 bulan, bahkan setahun dan finally you make a lot of money. Alright, saya doakan segera gold plate. Sekali lagi, congratulations. Thank dan you. terus menginspirasi karena Pak Ferry Thank you. membuat saya terinspirasi untuk terus menebar ilmu dan menebar kebaikan buat semua. Sukses selalu, semoga terinspirasi dan mulai hari ini back to basic, belajar berinvestasi yang baik dan benar, baik itu di saham, di forex, di gold. Yang penting Anda tahu metodenya bersama Astro Naci, make you rich with astrology trading. Bye-bye.